Assalamualaikum guys, terima kasih telah mampir di channel ini. Jadi guys, malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Ini kisah yang dikirimkan oleh teman saya sendiri. Jadi teman saya ini namanya Lina. Lina ini menceritakan sebuah kisah horor yang dialaminya sendiri pada saat dia bertugas di suatu desa. Sebelum kita masuk pada ceritanya, mari saya memperkenalkan backgroundnya si Lina ini. Jadi, si Lina ini adalah seseorang yang berprofesi sebagai perawat yang bekerja di bawah naungan kementerian yang ditugaskan di tempat-tempat terpencil atau bisa disebut juga DTPK, Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan. Dan biasanya mereka ditugaskan selama 2 tahun masuk dalam sistem kontrak. Jadi setelah 2 tahun di tempat itu, terus mereka dipindahkan ke tempat lagi 2 tahun lagi dan seterusnya seperti itu sampai betul-betul mereka tidak mau lagi melanjutkan kontrak. Selain itu juga si Lina ini mempunyai kelebihan tertentu. Kelebihan yang tanda kutip bisa melihat hal-hal gaib. Selain itu juga si Lina nih sering mengalami hal-hal gaib. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada ceritanya. Cerita ini berawal ketika si Lina ini ditugaskan di sebuah desa yang termasuk dalam terpencil dan kepulauan. Itu artinya desa itu jauh dari perkotaan. Jadi untuk mau ke kota, mereka tuh membutuhkan transportasi untuk ke kota, dan transportasi itu tidak ada setiap saat. Jadi kayak kapal itu adanya cuma 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Jadi kata si Lina ini sebenarnya enak-enak saja sih kak selama tugas di sana, karena orang-orang di sana juga baik, penerimaan mereka terhadap kita juga baik, dan kita juga bersahabat baik dengan orang-orang di sana. Cuman satu kekurangannya yaitu transportasi. Jadi kita kayak mau ke kota, keperluan mendadak atau apa pun tidak bisa, karena transportasinya yang betul-betul susah dan jauh. Terus kata Selina, selama di sana dia tuh tidak lepas dari hal-hal gaib yang sering dia alami. Ketika kehidupan sebelumnya dia tuh sering mengalami hal-hal gaib. Tapi menurut Selina, selama hal-hal gaib itu tidak mengganggu, jadi ya sudah seperti biasa saja, karena kan sewajarnya kita tuh hidup berdampingan sama mereka, asalkan mereka tidak masuk dalam lingkungannya kita dan kita tidak masuk dalam lingkungannya mereka. Jadi kita hidup berdampingan tetapi masing-masing pada porsinya. Jadi menurut Selina aman-aman saja sih kak selama di sana. Tapi pada suatu hari Selina ini mengalami kejadian yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat disayangkan. Sebenarnya ini bukan tentang orang-orang yang jahat sama Selina atau tentang makhluk-makhluk aneh yang menyerang Selina, tidak. Tapi ini tentang pengalaman dalam bidang pekerjaannya dia yang membuat dia trauma. Kata Selina, semenjak kejadian ini kak, saya kayak trauma untuk menghadapi pasien dengan kondisi yang sama seperti itu, karena ini betul-betul di luar nalar, di luar medis, dan nyata terjadi yang bisa dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Cerita ini berawal ketika Selina mendapatkan suatu pasien. Jadi pasien ini awalnya tuh kayak cuman sakit tenggorokan, yang cuman kayak tenggorokan tidak enak, terus datang ke Lina untuk meminta obat. Tapi katanya Selina cuman kayak tenggorokan biasa yang tidak parah-parah sekali, cuman ya radang-radang biasa, dan itu cuman terjadi kayak siang dia masih normal-normal, sorenya dia radang. Sudah selesai. Terus Selina cuman kasih obat sesuai dengan keluhannya dia. Setelah itu sudah selesai, dia pulang. Tiba-tiba malamnya keluarga panggillah Selina ini, katanya ibu suster minta tolong lihat si ini karena radangnya tuh makin sakit, makin parah. Katanya setelah minum obat malah makin parah, bukannya sembuh tapi makin parah. Jadi datanglah Selina sama beberapa teman-teman nakesnya dia pergi ke si pasien ini untuk mengecek apakah pasien ini betul-betul makin parah setelah minum obat atau karena hal-hal lain. Jadi begitu sampai di rumah si pasien, Selina ini memang merasakan aura yang berbeda. Seperti tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Selina ini punya kelebihan ya tertentu. Jadi setelah sampai di sana, Selina ini memang merasakan aura yang berbeda, kayak tiba-tiba suasananya jadi tidak enak, panas yang betul-betul panas, gerah betul-betul. Tapi dia coba menepis itu dan cuek.
Terus kita lihat pasien ini, ternyata kayak pasien ini memang radangnya yang cuman kayak radangnya sih yang tidak terlalu parah, tapi malah sekarang pasiennya kenapa tiba-tiba lemas begitu. Sudah selesai itu, Silina coba menjelaskan kondisi pasien ini yang memang tidak terlalu parah sebenarnya, karena radangnya ini bukan sesuatu yang parah. Jadi sudah Silina coba menjelaskan kayak banyak minum air putih, terus nanti coba lagi minum vitamin ini, dikasih lagi vitamin yang berbeda sesuai dengan radangnya dia, terus sama banyak minum air putih. Mungkin kekurangan minum air putih bisa menyebabkan radang juga kan makin sakit, jadi dianjurkanlah minum air putih. Sudah, setelah itu mereka pulang aman, tentram, damai. Besoknya keluarganya juga datang panggil Silina ini, katanya coba pergi lihat pasien dulu. Terus besoknya keluarganya panggil Silina ini, katanya coba lihat pasiennya. Memang tidak parah sih, cuman kayak lemas saja sih, cuman kayak lemas. Jadi minta tolong si Lina ini pergi untuk melihat. Jadi kayak keluarganya datang tuh, ibu suster minta tolong pergi lihat si A ini, karena memang sih tidak parah, tapi coba saja pergi lihat, siapa tahu memang ada sesuatu yang harus diobati. Jadi minta tolong ibu suster pergi lihat. Terus ya sudah, si Lina ini beserta teman-teman nakesnya yang lain pergi lihat. Setelah sampai di sana, ya si pasien ini aman, sudah tidak apa-apa, sudah tidak seperti semalam yang lemas, sudah kayak sembuh lah, sudah tidak sakit apa-apa. Jadi si Lina ini cuman kayak edukasi saja, ya sesuai dengan keluhannya dia, Setelah itu sudah selesai, mereka pulang lagi. Setelah mereka pulang, siangnya keluarganya juga datang panggil, ibu suster, tolong. Iya mama, kenapa? Ibu suster, tolong pergi lihat si A. Tidak tahu kenapa tiba-tiba dia pingsan, dia lemas dan tidak sadarkan diri. Ibu suster tolong pergi lihat, dia kayaknya makin parah, ada sesuatu. Terus tanpa banyak bicara, si Lina beserta teman-temannya yang lain yang tadinya lagi santai-santai, mereka pergilah lihat si pasien ini. Begitu sampai di rumah pasien, memang betul sudah banyak orang di dalam rumah pasien itu. Sudah banyak orang di dalam rumahnya pasien itu. Dan si Lina coba masuk ke dalam, ternyata iya, pasien itu bahkan sampai kejang-kejang, sampai tidak sadarkan diri, pingsan berkali-kali, sadar pingsan, disertai dengan kejang. Jadi karena si Lina lihat ini kondisi sudah tidak memungkinkan, dia mengusir. Dia menyarankan agar keluarga yang dalam rumah ini yang terlalu penuh, yang menyebabkan oksigen ke pasiennya ini berkurang, tolong keluar semua, keluar semua. Karena kalian tahu kan di kampung itu kalau ada satu yang sakit, semua datang lihat. Tidak berpikir bahwa ini mungkin ruangannya sempit, oksigennya berkurang ke pasien, tidak. Mereka langsung masuk semua. Akhirnya Selina usir semua, keluar. Mohon maaf mama, bapak-bapak yang tidak ada kepentingan di dalam ruangan ini, tolong keluar. Karena makin banyak orang di dalam ruangan ini, malah bikin oksigen ke pasien berkurang, malah pasien tambah sesak napas. Jadi mama, bapak-bapak tolong yang tidak ada kepentingan keluar. Selina langsung usir kayak begitu. Mohon maaf mama, mohon maaf sekali. Ini bukan usir, tapi ini memang seharusnya kayak begini, tolong keluar. Selina menyuruhlah mereka keluar. Setelah mereka keluar, walaupun tidak semua keluar, jadi kayak sebagian saja yang keluar, sebagian masih tetap di dalam. Keluarga inti, keluarga dekat masih tetap di dalam, dan yang lain sudah keluar. Tetap ya, walaupun saya diusir, ini keluarga inti masih ada. Walaupun saya dijelaskan ini pasien butuh oksigen ya, mereka tetap di dalam. Selain itu, karena menurut mereka ini sakitnya tidak wajar, mereka buatlah ritual-ritual sesuai dengan tradisi di kampung itu. Kata Lina, ya itu kita hargailah, walaupun kita medis, tapi mereka membuat hal-hal seperti itu, kita tidak bisa langsung menjudge mereka. Jadi kita ya sudah, seiring saja, medis jalan medis, tradisi adat-adat kampung jalan, asalkan adat-adat kampung jangan sampai mengganggu medis ya bapak-bapak, mama-mama. Walaupun kalian menjalankan punya kalian, kami juga menjalankan punya kami, tapi jangan sampai punya kalian mengganggu punya kami. Oke, karena kalian sudah panggil kami di sini, kalian harus juga hargai punya kami. Tindakan yang dilakukan oleh nakes-nakes di sini tolong dihargai. Jika memang hal-hal yang kalian lakukan mengganggu prosesnya si nakes-nakes ini melakukan tindakan, berarti kalian stop.
Katanya sendiri dia sudah menjelaskannya sama keluarga pasien, dan keluarga pasien mau menerima hal itu. Jadi kayak mereka cuman sewajarnya saja. Jadi setelah menjelaskan semua itu, mulailah mereka melakukan tindakan yang sewajarnya, kayak pasiennya sempat kejang-kejang, terus sempat juga berhenti napas, terus sempat sesak, dikasih oksigen sewajarnya yang ada di tempat itu. Dilakukan tindakan-tindakan medis standar seperti yang biasanya dilakukan di tempat itu.